langkah-langkah yang kira-kira dapat dilakukan itu adalah mungkin mengenali. Sayangnya memang dari bahaya pangan itu tidak selalu bisa dikenali dari kasat mata atau fisik ya. Jadi katakanlah mungkin yang contoh gampangnya katakanlah mungkin pangan katakanlah permen atau apa yang kira-kira mengandung warna yang ngejreng ya. Biasanya anak-anak suka. Jadi mencolok, ngejreng, merahnya merah menyala begitu. Jadi berpendar. Nah, itu kita curigai bahwa itu adalah sebenarnya adalah mengandung pewarna tekstil. Kriteria seperti apa, mungkin ada contoh, kita tidak perlu menyebutkan produknya seperti apa, mungkin secara visual yang lebih baik bukan dihindari tapi paling nggak perlu menjadi concern sebelum dibeli atau dikonsumsi. Ini produk yang seperti apa, Pak Didi? Baik, terima kasih Pak Arya. Jadi memang untuk menekan resiko dari konsumsi ataupun konsumsi dari pangan yang mengandung bahan berbahaya, katakanlah ini peran orang tua menjadi penting ya, terutama pendampingan kepada anak. Jadi orang tua harus banyak literasi juga. Demikian juga seiring dengan tumbuhnya anak juga mereka diharapkan juga semakin tumbuh berkembang dan sehingga mengerti juga. Ada beberapa tadi sudah disampaikan Bu Neti juga, edukasi baik orang tua maupun anak-anak juga kita ada segmen untuk pembinaan juga. Nah, artinya langkah-langkah yang kira-kira dapat dilakukan itu adalah mungkin mengenali. Sayangnya memang dari bahaya pangan itu tidak selalu bisa dikenali dari kasat mata atau fisik ya. Jadi katakanlah mungkin yang contoh gampangnya katakanlah mungkin pangan katakanlah permen atau apa yang kira-kira mengandung warna yang ngejreng ya. Biasanya anak-anak suka. Jadi mencolok, ngejreng, merahnya merah menyala begitu. Jadi berpendar. Nah, itu kita curigai bahwa itu adalah sebenarnya adalah mengandung pewarna tekstil. Nah, itu artinya saya menyampaikan bahwa beberapa hal itu bisa dikenali lewat visual, tetapi tidak semuanya ya. Jadi kemudian kalau kita pegang gitu ya, kita buka kemudian kita pegang di tangan, itu memang susah larut ya. Jadi susah larut dan cenderung memang dia memiliki bau yang agak sedikit khas sebenarnya. Namanya juga sintetis ya Pak ya. Jadi sintetis, kemudian warna terlalu cerah dan mencolok, kemudian tentu saja adalah bau yang khas tadi ya. Jadi ini adalah dan istilah lainnya itu adalah mencolok, itu adalah berpendar ya. Ini yang kita curigai bahwa dia mengandung pewarna tekstil. Kita tahu bahwa pewarna tekstil itu tidak peruntukannya untuk makanan. Jadi untuk makanan itu ada namanya BTP ya, atau food additive. Jadi itu memang bahan tambahan pangan. Jadi pewarna sama-sama mewarnai, tetapi dia ditujukan memang untuk makanan, artinya food grade ya. Jadi memang secara peraturan sudah dikaji ya. Jadi berapa takarannya sehingga itu bisa diaplikasikan gitu oleh produsen sebenarnya. Ada istilahnya adalah acceptable daily intake. Jadi memang itu beberapa asupan yang kira-kira bisa diasup orang setiap hari sepanjang hidupnya dan itu dinyatakan aman. Jadi katakanlah itu Pak Arya ya. Jadi contohnya adalah katakanlah permen mengandung warna yang ngejreng sekali. Jadi kemudian itu dicurigai katakanlah dengan ciri-ciri yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu mungkin kalau dipegang tidak mudah larut dan nempel di kulit nggak bisa hilang-hilang, kemudian mencorong sekali, berpendar, dan itu disinyalir adalah mengandung pewarna tekstil. Dan itu mungkin kita juga siap katakanlah di mana itu lokasinya berada, mungkin diinformasikan saja. Kalau tanpa ada produknya juga nggak apa-apa ya. Karena petugas kita akan mengambil sampel, tidak dari sampel yang dari konsumen sebenarnya. Jadi kita akan uji dan kita akan sampaikan. Oke, ini juga berlaku untuk minuman yang serupa gitu ya Pak ya? Ya.